Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Kuku Imam Cahyadi dari Pendidikan Geografi 2017 Universitas Negeri Semarang. Pada pembahasan kali ini, KD 3.4 tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman mampu memahami pengertian tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya pangan, industri, maupun energi baru terbarukan. Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai ya. Let's go! Oke, materi kali ini yaitu ketahanan pangan, bahan industri, energi baru, dan terbarukan. Ketahanan pangan. Apa itu pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan kualitas sumber daya alam. Sedangkan untuk ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Komponen pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan. Ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki pedagang atau cadangan pemerintah, bantuan pangan dari pemerintah. Kemudian, akses pangan. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik berupa ketersediaan pangan dan infrastruktur. Kemudian, aspek ekonomi berupa daya beli masyarakat terhadap pangan. Dan yang ketiga, aspek sosial berupa tingkat pendidikan. Pemanfaatan meliputi pemanfaatan pangan yang diakses oleh rumah tangga, pemanfaatan pangan secara efisien. Faktor ketahanan pangan. Yang pertama berupa lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Yang kedua yaitu cuaca dan iklim. Iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian besar nelayan di Indonesia yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Yang ketiga, berupa teknologi. Teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Yang terakhir yaitu infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan, tentu membutuhkan infrastruktur penghubungan yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, terutama melalui laut dan udara, menjadi hal penting untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Peningkatan ketahanan pangan memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas industri. Yang kedua, peningkatan pemberdayaan. Nomor 3, pengembangan agribisnis. Pengembangan kapasitas industri berupa rehabilitas kemampuan, optimalisasi, pemantapan, dan pelestarian sumber daya alam. Peningkatan pemberdayaan, terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga, serta perilaku sadar gizi. Pengembangan agribisnis, budaya saing tinggi, berkerakyatan, berkelanjutan, tersentralisasi, pengembangan, peningkatan efektivitas dan kualitas kerja. Bahan industri. Apa itu bahan industri? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan hingga barang menjadi barang dengan nilai yang bagus. Dampak pembangunan industri bermula dari dampak positifnya. Pertama yaitu terbentuknya lapangan kerja, terpenuhnya berbagai kebutuhan masyarakat, pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat, menghemat devisa negara,
mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat, terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri. Yang terakhir, penundaan usia nikah. Dampak negatifnya yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, konsumerisme, hilangnya kepribadian masyarakat, terjadinya peralihan mata pencaharian, terjadinya urbanisasi di kota-kota, terjadinya pemukiman kumuh di kota-kota. Faktor pendukung dan penghambat. Dari segi faktor pendukung, yang pertama yaitu Indonesia kaya akan bahan mentah, jumlah tenaga baik tersedia cukup banyak, tersedianya pasar dalam negeri yang banyak, iklim usaha yang menguntungkan, tersedianya berbagai sarana maupun prasarana. Kemudian yaitu faktor penghambatnya. Yang pertama, penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan, mutu barang yang dihasilkan masih kalah saing, promosi di pasar internasional masih sedikit, jenis barang tertentu masih tergantung dengan nilai, sarana prasarana belum merata. Klasifikasi industri berdasarkan bahan bakunya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. Kemudian industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Kemudian industri fasilitas adalah industri yang produk utamanya berbentuk jasa yang dijual pada para konsumer seperti asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan besar kecilnya modal. Yang pertama yaitu industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Yang kedua, industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah tenaga kerja atau prakerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Kemudian berdasarkan klasifikasi atau penjenisan. Yang pertama, industri kimia dasar. Contohnya seperti industri semen, obat-obatan, tas, pupuk, dan sebagainya. Kemudian industri mesin dan logam. Misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu industri kecil. Contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian yaitu aneka industri, misalnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, yang pertama yaitu industri rumah tangga, tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang. Yang kedua, industri kecil, tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang. Industri sedang atau menengah, tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang. Kemudian yaitu industri besar, tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih. Pembagian berdasarkan pemilihan lokasi. Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar. Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku. Dan yang terakhir, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja. Pembagian berdasarkan perorangan. Industri primer adalah industri barang-barang produksinya yang bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu.
Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Energi baru dan terbarukan. Sudah tahu belum apa itu energi baru dan terbarukan? Jika belum, simak video ini ya. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumber daya bisa dipulihkan setelah sumber daya itu digunakan atau dihabiskan. Jenis energi terbarukan. Begitulah pembahasan kali ini. Kita sebagai geograf dan warga negara Indonesia yang baik, kita harus memahami apa itu ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.